everyone, my name is Azza Anjira Aljabar, NPM 204-30021. Here, I'm not alone. I'm with my friends. Hello everyone, my name is Grace Meferawati Semadukawit, NPM 204-30017. We are from 3rd semester International European Students at Slamet Riyadi University. The purpose of making this video is to fulfill the final exam assignment for International Communication course. So, Aja, what are we talking about in this video? Want to know? Check it out! Kalioso is a village located in Sragen Regency, Central Java, Indonesia. Kalioso village has 3 neighborhood associations. With a large number of residents, it is necessary to have good household waste management, so that household waste does not interfere with community activities and have an impact on many people. Garbage or household waste is the result of human activities that are no longer used and disposed of. Now, let's listen to the explanation from several sources regarding the management of household waste in the village of Kalioso. Kalau di sini, khususnya di desa Kalioso ini mungkin sudah tertata ya pengolahan sampahnya. Terbukti dari kegiatan kita ibu PKK itu, di situ ada kegiatan bank sampah. Jadi setiap sebulan sekali tuh kita ibu-ibu rumah tangga, ibu PKK itu ngumpulin sampah, baik itu sampah kering maupun sampah kering, khususnya plastik apa dus segala macam gitu, dikumpulin di ibu RT. Nanti dari ibu RT itu diambil oleh tukang rosoknya begitu. Jadi kalau di desa Kalioso khususnya mungkin sudah mulai tertata, meskipun belum sempurna banget lah gitu. Menurut saya dengan pengelolaan sampah di desa Kalioso ini sangatlah baik, karena ditinjau dari segi peran pemuda dalam usaha pengolahan sampah di desa Kalioso ini, adanya dorongan dari segi perkembangan teknologi digital seperti itu. Itu juga mulai diedukasikan ke ibu-ibu ya, mulai diedukasi. Mungkin pertama dari kalau PKK kan ada struktur organisasinya. Struktur organisasinya itu yang bagian kebersihan tuh biasanya dia ada edukasi khusus di PKK Kadus. PKK Kadus itu PKK kelurahan. Nah, di situ yang bagian ketua kebersihannya itu dikasih tahu, nih gimana nih caranya gitu. Kalau sampah basah misalnya diapain biar ini sampah kering biar jadi bermanfaat, jadi apa kayak gitu. Jadi ada edukasinya. Nah, dari tim kebersihan yang PKK bagian kebersihan tadi nanti mengedukasi ke ibu-ibu PKK di desanya gitu. Tingkat kepedulian warga khususnya untuk para pemuda di desa Kalioso ini menurut saya sangatlah baik. Karena apa? Karena pada setiap akhir pekan itu diadakan
kerja bakti khususnya untuk pengolahan sampah di masing-masing rumah. Namun akan tetapi mungkin peran pemuda itu haruslah diajarkan kepada khususnya pada anak-anak usia 10 tahun ke atas, karena menurut saya pendidikan pengolahan sampah itu harus diajarkan kepada anak usia tersebut. Itu sangat berdampak buruk tentunya kan, negatif jadinya. Ini dari pengalaman saya sendiri aja, saya pribadi satu rumah tangga ya, itu misalnya sampah tidak dikelola dengan baik itu sangat amat benar. Jadi harus misalnya sampah sampah yang bisa busuk itu organik ya, itu kita kumpulkan, kita jadiin pupuk kan, bisa jadi dipendem, dikubur kan di tanah, nanti bisa jadi pupuk kayak gitu. Nah, sampah yang enggak anorganik nih kayak plastik kayak itu benar-benar merusak lingkungan gitu. Jadi memang harus kalau bisa diolah dengan baik gitu. Itu satu rumah tangga ya Mbak. Seandainya satu RT udah berapa sampah, udah ini numpuk. Nah itu sangat amat berdampak. Jadi harus dikelola dengan baik. Menurut saya dampak dari kurangnya pengolahan sampah, terutama limbah sampah rumah tangga, itu menyebabkan adanya sarang penyakit yang pertama. Kemudian yang kedua, mengganggu aktivitas para masyarakat, karena sampah keluarga bukan hanya kotor tapi juga menyebabkan bau yang kurang sedap. Kebetulan saya kan tim kebersihan dari PKK di desa saya. Saya dapat edukasi juga dari Kadus bahwa emang sampah yang organik itu memang harus diolah. Itu caranya emang ada caranya khusus ya. Kita dikasih edukasi juga dari mereka supaya bisa jadi pupuk. Terus sampah yang anorganik yang kayak plastik gitu, kayak bungkus duplek kayak gitu, sebagian memang tadi roksok tadi, tapi kita diedukasi juga dari pihak Kadus itu untuk diolah. Jadi diolah dijadiin tas pokoknya hiasan dinding kayak gitu. Jadi ya kita dapat edukasi dari itu. Solusi yang terbaik menurut saya untuk saat ini adalah peran pemerintah daerah untuk mengembangkan supaya masyarakat itu sadar akan dampak dari sampah rumah tangga tersebut, karena pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengembangan di setiap desa, khususnya di Kabupaten Sragen ini. Oleh karena itu, menurut saya solusinya adalah adanya edukasi untuk pengolahan sampah dari pemerintah daerah yang bekerja sama dengan unit-unit pengolahan sampah tentunya. Seperti itu. Ini pesan dari saya kepada masyarakat, mungkin khususnya masyarakat di desa saya ya, umumnya masyarakat luas dan supaya mengolah sampah dengan baik dan benar gitu. Soalnya sampah ini benar-benar permasalahan yang sebenarnya dianggap sepele tapi dampaknya luar biasa gitu kalau nggak diolah dengan baik gitu. Makanya sedapat mungkin kita
ini aja dari diri kita sendiri, dari rumah tangga kita sendiri. Gimana caranya mengolah sampah itu dengan baik gitu. Nanti itu dari ini yang terkecil kan. Nanti desa, nanti naik lagi kayak gitu. Jadi kita sadar diri aja dulu gitu. Kalau kita nggak bisa ngingetin orang, kita kita ini sendiri aja gitu. Jadi ini sendiri gitu. Nanti mungkin bisa menjadi contoh gitu ya, contoh bagi masyarakat luas bahwa pentingnya mengolah sampah dengan baik gitu. Soalnya benar-benar sangat berdampak kalau nggak diolah dengan baik. Untuk pesan dari saya pribadi, khususnya kepada para pemuda, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, karena pada dasarnya sampah itu merupakan suatu hal yang harus ditempatkan pada tempatnya. Artinya apa? Kesadaran diri pada setiap pemuda merupakan suatu hal yang berwujud perbuatan baik. Oleh karena itu, saran dari saya, jangan lupa tempatkan sampah pada tempatnya. Sustainable waste management is a form of responsibility for consumptions and productions. And that is one of the goals of SDGs number 12. If waste is not managed properly, it will have an impact on many things, such as destroying marine ecosystem, which is the goal of SDGs number 14, and also have an impact on terrestrial ecosystem, which is the goal of SDGs number 15. And of course, this will have a bad impact on an entire international community. So guys, let's save the earth with small things like throwing garbage in its place and not using plastic and paper excessively. Thank you for watching our video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!